Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, everyone, my students and others. Ya, ketemu lagi di channel kami dan tetap kita temanya masih belajar bareng Pak Jam ya, khususnya belajar bahasa Inggris. And in this good occasion, we will talk about simple future tense. Ya, jadi pada kesempatan ini nanti kita akan ngobrol, kita akan diskusi tentang simple future tense ya. Bagi anak-anakku yang masih menyimak video ini, jangan lupa ya, sambil dibuka bukunya, boleh sambil ngopi, sambil santai, tapi tetap kita belajar bareng ya. Walaupun situasi pandemi, walaupun Anda di rumah, tapi jangan lupa tetap belajar, tetap juga jaga kesehatan pastinya. Oke. Ya, kesempatan kali ini kita akan belajar simple future tense. Langsung saja kita mulai. Ya, kompetensi dasar dari materi kita kali ini adalah menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait apa? Terkait dengan niat melakukan sesuatu ya. Ini poin pokok kita adalah niat melakukan suatu tindakan. Nah, sesuai dengan konteks penggunaannya. Lah, fokusnya di sini apa? Yaitu fokusnya tentang penggunaan be, going to, will going to, dan would like to. Nah, ini fokus kita ya. Oke, kita lanjutkan. Indikator setelah belajar materi ini, harapannya nanti anak-anakku bisa mengidentifikasi struktur teks, unsur kebahasaan, dan teks pemaparan niat melakukan sesuatu. Jadi seperti apa bentuk dari kalimatnya, bentuk dari susunan grammarnya untuk menyatakan niat itu. Dan yang kedua, menyebutkan fungsi sosial. Jadi fungsinya ungkapan memaparkan niat melakukan sesuatu atau simple future tense. Nih, fungsinya untuk apa kalau kita menggunakan kalimat simple future tense? Yang terakhir adalah membedakan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam pemaparan niat melakukan sesuatu sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, nanti kita belajar kira-kira ungkapan-ungkapannya bagaimana untuk menyatakan niat melakukan sesuatu ini dengan simple future tense. Baik, kita lanjutkan. Nah, I have question for you. Where will you go tomorrow? Nah, ada yang bisa jawab? Ya, mungkin ada yang we will go to Central Java Mosque, atau Masjid Agung Jawa Tengah. Ada mungkin yang menjawab, oh, we will go to Mecca. Ada yang ingin pergi ke Mekah. Ada yang lain, oh, we will go to London. Ya, mungkin ada yang pergi ke London ya. Namun situasi pandemi ini mungkin ditunda dulu ya, pergi-perginya harus tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah terlebih dahulu ya. Oke, sebenarnya di sini pertanyaan ini adalah, dengan adanya pertanyaan ini nanti jawabannya menggunakan simple future tense ya. Dengan tidak sengaja ketika kalian menjawab pertanyaan saya tadi, sebenarnya sudah menggunakan simple future tense ya. Coba kita kulik lebih dalam. Future tense itu apa sih? Future tense adalah suatu bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa di masa yang akan datang. Nah, kata kuncinya di sini. Jadi kalau kita ngomong tentang hal-hal yang akan kita lakukan di masa akan datang, pasti itu kita menggunakan future tense. Atau bisa menyatakan suatu pekerjaan yang akan dilakukan pada masa atau waktu yang akan datang. Ya, seperti tonight, nanti malam, tomorrow, next week, next month,
next year, and so on and etc. And so on ya, dan seterusnya. Jadi ini menggunakan future tense. Nah, seperti apa bentuknya? Mari kita lanjutkan. Nah, mungkin kita lihat bentuknya dulu ya, atau ada yang menyatakan rumus atau formatnya ya. Jadi yang pertama, kalau dalam kalimat verbal, nah, mungkin kalau ada yang belum tahu, kalimat verbal itu yang bagaimana? Adalah kalimat yang predikatnya menggunakan kata kerja atau verb. Ya, ini formatnya begini. Ya, kalau kalimat itu positif, yang pertama subjek, kemudian diikuti will, diikuti verb 1, nah, baru mungkin bisa ditambah objek. Nah, kalau itu kalimat maksud saya kalau kita tidak pakai will, bisa juga kita menggunakan going to ya, tapi formatnya begini, subjek, to be. Nah, to be ini bisa is, am, are, menyesuaikan ya. Masih ingat ya penggunaannya? Kalau am itu untuk apa? I. Good. Kalau is, he, she, it ya, bagus. Bagaimana dengan are? Ya, you, they, we itu pakai are ya. Baru going to, kemudian verb 1. Lah, ini formatnya ya. Silakan mau pakai will apa pakai going to. Sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau kalimat negatif bagaimana? Kalau kalimat negatif ya. Kita lanjutkan dengan kalimat negatif. Ya, kalau kalimat negatif gampang sekali sebenarnya. Tadi yang pakai will, tinggal tambah saja di sini dengan kata not. Nah, kalau yang pakai going to, setelah to be baru ditambah kata not. Nah, gampang kan? Ya, jadilah subject, to be, not, going to, verb 1 object. Ya, mama, I am not going to go to school tomorrow. Nah, boleh itu pakai going to. Kalau pakai will bisa juga I will not going to school tomorrow. Nah, itu bisa. Sekarang bagaimana kalau kalimat interrogatif? Ya, sekarang kalau kalimat interrogatif, will ini langsung dipindah ke depan, paling depan, diikuti subjek, baru diikuti verb 1. Contoh, will you go to school tomorrow? For example. Nah, gitu. Kalau pakai going to ya, to be-nya ini yang kita pindah ke depan ya. Nih, to be-nya langsung pindah ke depan. Ya. Is, am, are, subject, going to, verb 1, baru objek. Nah, ini bisa. Nah, contoh, are you going to school tomorrow? Nah, ini bisa kan? Ya. Bagaimana anak-anakku, para penonton atau pemirsa yang melihat video ini, sudah bisa diterima caranya membuat kalimat menggunakan future tense ya, baik itu yang kalimat positif, kemudian negatif dan interrogatif. Ya, pakai will, pakai going to sudah kita bahas. Nah, kalau ada pertanyaan bisa ya nanti tulis di kolom komentar di bawah ya di video ini, karena video ini kan kita upload di channel YouTube ya. Oke, ini contohnya ya, kita buatkan contoh. Yang kalimat positif pakai will semua yang atas. He will watch his favorite movie. Ya, dia akan menonton film kesukaannya. Nah, ini pakai will ya. Will, kemudian verb 1, baru ini objeknya. Nah, bagaimana kalau kalimat negatif ya? He will not watch his favorite movie. Ya, setelah will tinggal ditambahkan not. Gampang sekali. Kalau interrogatif, will ini tarik ke depan ya. Will he watch his favorite movie? Nah, saya kira gampang sekali ya. Nah, aku nanti bisa cepat saya kira mengikuti atau belajar menggunakan kalimat simple future tense.
Ya, sekarang yang pakai going to bagaimana? Nah, ini contohnya. He is going to eat at a restaurant tonight. Ya, dia akan makan di restoran nanti malam. Negatifnya, tinggal kita tambahin not. He is not going to eat at a restaurant tonight. Ya, setelah to be. Ya. Kenapa di sini pakai is? Saya kira anak-anakku sudah tahu ya. Ya, karena subjeknya pakai he. Kalau di sini saya pakai I, berarti iya betul sekali. I am not going to eat at restaurant tonight. Kalau saya ganti pakai we, ya betul. We are not going to eat restaurant tonight. Ya. Sekarang kita coba yang interrogatif atau pertanyaan. Ya, to be-nya kita pindah depan. Is he going to eat at a restaurant tonight? Ya, apakah dia akan makan di restoran nanti malam? Nah, begitu contohnya ya, gampang sekali. Bagaimana? Nah, sudah bisa? Silahkan nanti bikin contoh sendiri ya di rumah. Sekarang kita lanjutkan. Ya, bagaimana dengan kalimat nominal? Apa itu kalimat nominal? Nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja, melainkan kata benda. Bisa juga kata sifat atau complement atau pelengkap. Nah, saya sudah siapkan ini formatnya. Ya, jadi kalau positif, kalau tadi setelah will itu langsung kata verb one. Kalau di sini ya betul, pakai be baru complement atau kata benda dan seterusnya. Ya, kalau pakai going to ini sama ya, setelah subjek to be, going to, nah kita tambahkan yang beda di sini, ada be-nya. Ya, saya kira gampang ya, anakku nanti kalau bikin kalimat bisa melihat format atau rumus yang sudah saya tampilkan. Ya, sekarang kita lanjutkan bagaimana dengan kalimat negatif. Ya, ini pada prinsipnya sama ya. Setelah will, not, ya kita tambah be di sini. Yang buat going to juga sama, going to be ya. Sama ini. Karena ini negatif ya, di sini ada not, di sini ada not setelah will. Interrogatif ya hampir sama, hanya tambahan to be aja. Will subject, be complement. Kemudian to be subject, going to be complement ya. Saya kira bedanya kalau kita simbolkan ada di be ini ya. Kalau ini ada setelah will itu ada be, kalau ini setelah going to ada be. Ini bedanya ya. Saya kira sangat mudah dipahami dan dipraktekkan nanti di rumah. Nah, kita lihat sekarang contohnya. Tono will be at home tonight. Ya, Tono akan di rumah nanti malam ya. Ini setelah will ada be. Tono will not be at home tonight. Will Tono be at home tonight? Ya, saya kira tidak perlu saya jelaskan panjang lebar. Ini sudah dengan mudah ya dipahami. Nampak sekali beda. Setelah will ditambahkan to be, setelah not ditambah to be, dan will Tono be. Ya. Kalau pakai going to, ini contohnya. She is going to be a teacher. Ya, setelah going to dia akan menjadi seorang guru. She is not going to be a teacher. Nah, is she going to be a teacher? Apakah dia akan menjadi seorang guru? Nah, ini saya kira dari contoh ini bisa mudah sekali ini diikuti, nanti bikin contoh-contoh lain. Nah, sambil belajar, sambil mencoba di rumah. Baik, kembali lagi anakku, jangan lupa kalau ada pertanyaan, ada kesulitan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti bisa kita diskusikan ya. Kita lanjutkan. Sekarang the question is, what is the difference between will dan going to ya, karena tadi kita bahas ada will, ada going to, kira-kira bedanya apa ya. Nah, ini dilihat. Will digunakan untuk hal-hal selain janji atau rencana yang belum tahu kepastiannya ya.
tapi menjelaskan lebih detail apa yang akan terjadi. Jadi kalau will itu kita gunakan yang mungkin sesuatu yang akan kita lakukan tapi belum terencana, spontaneously ya. Ini pakai will. Sebaliknya, kalau going to ini biasanya digunakan untuk peristiwa yang lebih pasti atau sudah janji atau sudah direncanakan yang kemungkinan besar akan terlaksana. Ya. Paham ini? Saya besok berencana akan kuliah di kampus A. Ini kan sudah terencana. Tapi kalau will mungkin tiba-tiba atau gini, saya mau pergi ke kamar mandi. Nah ini kan tidak mungkin terencana kan. Nah, kalau kamar mandi ini mesti tiba-tiba, I will go to a toilet. Nah itu. Tapi kalau I'm going to go to toilet, nah mungkin tidak ya. Kalau kamar mandi ini biasanya lebih spontaneously. Tapi kalau mungkin saya besok akan, atau liburan besok saya akan pergi ke Bali. Nah ini mungkin sudah direncanakan, sudah nabung, sudah packing dan seterusnya. Jadi ini bisa mungkin pakai going to karena sudah betul-betul terencana. Ya, oke, kita lanjutkan. Contoh complement atau time expression for future tense. Nah, ini contoh-contoh apa namanya ya? Time expression, ya, keterangan waktu yang biasa digunakan untuk future tense. Bisa today, ya hari ini, tapi mungkin yang belum terlaksana. Kemudian tonight, malam ini. Tomorrow, besok, atau soon, segera. 1 menit, 5 menit itu sudah future tense ya, karena belum terlaksana. Bisa juga next Saturday, Sabtu besok. Next Friday, next Sunday. Bisa juga next week, next month, next year. Ini juga pokoknya sesuatu yang belum terjadi akan datang, ini masuknya future tense. At 7, at 7 tomorrow, at 7 o'clock. Sekarang jam 6, ini bilang at 7. Nah ini kan belum terjadi ya. Tapi kalau ini sudah jam 8 kok bilang at 7, nah ini mungkin tidak bisa ya, karena ini sudah lewat. Atau until December ya, sampai nanti bulan Desember ya. Ini bisa digunakan untuk tense expressionnya. Nah ini mungkin ada sedikit latihan, bisa untuk berlatih bagaimana membuat kalimat menggunakan will dan going to untuk future tense. Nah, ini saya kasih contoh 3 untuk will, 3 untuk going to. Nah, ini bisa dipraktekkan sambil belajar. Kalau lupa nanti bisa dibuka lagi itu ya, format dan contoh yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Oke. Nah, saya kira cukup untuk materi kita kali ini. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan atau kesulitan, bisa tuliskan di kolom komentar di channel YouTube ini. Dan jangan lupa di subscribe ya channelnya, biar nanti dapat materi-materi bahasa Inggris selanjutnya. Karena itu, sekali lagi, jika ada pertanyaan, ada kesulitan, bagi siswa saya bisa nanti kita diskusikan di kelas. Namun bagi yang lain mungkin bisa pengen diskusi lebih lanjut atau lebih langsung, bisa tuliskan di kolom komentar. Atau pengen lihat video materi pembelajaran saya lainnya, bisa lihat di playlist ya, materi-materi belajar bahasa Inggris saya belajar bareng Pak Jam. Oke, saya kira itu. Oh ya, satu lagi bagi siswa saya, nanti kita juga bisa diskusi nanti menggunakan Microsoft Teams sesuai jadwal yang kita rencanakan. Oke, that's all for today. Thank you very much. See you the next video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.